kabarnya? Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat, dan semoga dilancarkan rezekinya. Welcome to back channel, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Fendi Elektromotif. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah setia di channel YouTube saya. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman karena saya sudah lama tidak upload video terbaru ya. Jadi dikarenakan saya ada kesibukan yang memang membuat saya tidak dapat membuat konten-konten yang terbaru lagi. Tapi kali ini saya akan mulai beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman ya. Saya akan upload video terbaru lagi. Mungkin teman-teman bisa juga nanti berpartisipasi di komentar saya. Siapa tahu teman-teman ada mungkin masukan atau mungkin juga ada juga yang mempertanyakan, silakan kita berkontribusi ya. Bukan berkontribusi tapi kita saling interaktif ya antara teman-teman dengan saya gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja ke temanya. Pada kesempatan kali ini tetap masalah TV kabel ya. Nah ini kita akan membuat konten penerapan distribusi TV kabel menggunakan fiber optik ya. Ini untuk menghemat budget ya teman-teman ya. Mungkin ada di kampung sebelah yang medan jalannya itu ya mungkin tidak ada begitu penduduk ya, penduduknya kurang, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi daripada kita membuat atau menarik kabel koaksial ya teman-teman ya, lebih baik kita menggunakan fiber optik. Nah di kesempatan kali ini kita akan menerapkan seperti itu, mulai dari pengenalan alatnya, perangkatnya, sampai dengan cara menarik kabelnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, perangkat yang kita gunakan di studio kita namanya transmitter. Transmitter ini bervariasi juga. Saya gunakan transmitter mini aja karena sesuai dengan budget dan kebutuhan saya. Untuk spesifikasinya dia memakai frekuensi ringnya 47 sampai 1000 MHz dan RF inputnya sekitar 75 sampai 85 dB. Untuk spesifikasi adaptornya 12 volt. Untuk pemasangannya sangat mudah, tidak perlu di setting, tinggal pasang colok sesuai dengan tulisannya ada ya. Tes 20 dB itu untuk monitor. Kemudian RFN itu adalah sumber dari sinyal ya, baik itu dari booster. Kemudian ini outnya ya, dan optik outnya ini saya gunakan Vectel yang di splicing ke kabel saya seperti ini teman-teman ya. Sangat mudah dan sangat simple untuk pemasangannya. Ini untuk satu arah aja karena outnya cuma satu aja teman-teman ya. Oke, untuk kabel distribusinya kita menggunakan kabel fiber optik. Saya menggunakan kabel fiber optik 4 core. Kita akan buka dulu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya, ini fiber optik ini ada kabel selingnya, ini untuk penahan ya. Sama dengan kabel koaksial itu kan ada juga penahannya, kawatnya sama dengan ini ya teman-teman ya. Dan untuk isinya saya menggunakan 4 core. Yang digunakan untuk TV kabel ini cuma satu core aja ya teman-teman. Cuma saya menggunakan 4 core ini, nanti saya akan gunakan satunya untuk internet ya teman-teman ya. Dan sisanya ada 2 yang pre nanti sebagai cadangan, atau juga kita gunakan untuk keperluan lain juga bisa. Ini kabel fiber optik ini bukan kabel tembaga. Jadi nggak ada induksi listrik di sini. Tidak ada aliran listrik. Dia cuma menerima dan bisa menghantarkan sinyal isyarat seperti infrared ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ada 4 isi. Dan fiber optik ini adalah ada serat kaca seperti itu ya teman-teman ya. Serat-serat kaca terbuat dari kaca, dan ini rentan putus. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk penarikannya, jangan sampai
kelipat seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya bisa kita tambah konektor atau bisa kita splicing juga dengan vektel ya. Terus kemudian memakai sambungan. Oke, untuk metode penarikannya sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu ditarik dulu, yang kedua ditarik atau dibawa sama gulungannya. Dan saya menggunakan metode yang terakhir seperti ini ya. Saya sudah menggunakan dua cara dan saya gunakan cara dengan membawa gulungannya ini lebih efektif, dan keuntungannya itu kabel tidak terlalu banyak tergesek, terlalu banyak gesekan ya, dan sangat lebih efektif dan efisien bagi saya. Seperti itu, tergantung medannya teman-teman ya. Dan untuk pengikatan kabel fiber optiknya saya menggunakan sistem metode seperti ini ya. Jadi kabel sling kita ikat dulu ke tiang, terus kita bikin kupingan seperti ini. Nanti diikatnya seperti ini. Dan ini rekomendasi misalkan di tempat tidak ada pepohonan. Jadi misalkan kalau misalkan di banyak pepohonan, nanti ada yang tumbang, misal kayak pohon pisang, maka takutnya ini nanti lepas ya, jadi lepas nanti akhirnya nanti fiber optiknya putus. Jadi ini metode seperti ini digunakan untuk di jalur yang tidak terdapat pepohonan ya, seperti itu. Ya, dan paling ujung atau yang terakhir kabelnya berada di sini. Di sini akan saya taruh nanti untuk konverternya dari fiber optik menjadi koaksial. Namanya itu node. Saya akan taruh di sini node-nya nanti. Oke teman-teman, node-nya sudah terpasang. Node ini untuk mengubah dari kabel fiber optik menjadi kabel koaksial. Harganya kalau nggak salah kemarin itu harganya 700.000. Kemudian di penghujung kabel fiber optik yang sudah kita pasang tadi, kita kasih joint closer sebagai pelindungnya ya. Kemudian di core yang bakalan kita pakai, kita spacing dengan pigtail ya. Nanti pigtail yang ini akan kita sambung di sini menggunakan konektor di sini ya sebagai penghubungnya. Nah, ini bisa kita gunakan juga menggunakan part core ya.
Ini adalah kabel fiber optik yang kedua ujungnya sudah dipasang konektor. Untuk selanjutnya tol yang kita gunakan adalah OPM ya teman-teman ya. Ini nanti OPM ini bakalan kita gunakan untuk mengukur. Ya, ini sebelum kita tambah fat core yang langsung dari fiber optik tadi, kita spacing dengan vektel itu terukur 0. Jadi masih bisa kita tambah dengan fat core ya. Yang penting jangan di bawah daripada -7. Di atas daripada 0 juga nggak boleh juga, nanti nggak bisa diterima oleh not. Begitu pula sebaliknya, di bawah daripada -7 juga nggak bisa diterima juga oleh not ya. Ya teman-teman, untuk menyalakan node ini juga menggunakan suplai listrik sekitar 35 volt sampai dengan 95 volt. Tapi lebih bagusnya itu adalah 95 volt ya. 95 volt. Di sini misalkan dekat dengan sumber listrik atau misalkan dipasang trafonya di dekat-dekat sekitar not tersebut, teman-teman bisa menggunakan ACN ini ya. Di sini karena saya jauh ya, untuk mengambil sumber listrik tegangannya, jadi saya gunakan di bagian jalur ya. Jadi cukup kita pasang di out 1 dan out 2 ini, di salah satunya itu adalah yang bertegangan ya, mungkin dari booster yang kabelnya sudah memang ada bertegangan, dan teman-teman bisa menggunakan power inserter atau menggunakan booster yang memang diperuntukkan ada bagian inputnya yang bisa dikasih sumber tegangan seperti itu ya. Jadi kabel listriknya sudah bertegangan, langsung kita masukkan ke sini, dia sudah langsung tersuplai listriknya untuk menyalakan not ini. Prinsipnya sama dengan booster ya, untuk menyalakan notnya ini, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat gampang dan sangat simpel sekali. Dan juga di sini ada indikator, beberapa indikator. Indikator ini yang pertama adalah indikator power ya teman-teman, dan yang kedua untuk indikator powernya nggak kelihatan ya, mana ya indikator powernya. Nah, itu sudah kelihatan ya, indikator powernya nyala merah, berarti dalam kondisi hidup ya. Kemudian ada indikator untuk lasernya seperti ini ya, dari -7 sampai dengan +2 dBm. Jadi kalau melebihi daripada ini dia nggak bisa nerima, misalkan lebih dari +2. Nah, untuk untuk mengurangi atau menambah redamannya, terpaksa kita harus menggunakan itu tadi, banyak sambungan lah mungkin ya. Dan juga jangan kurang daripada -7 ya teman-teman ya. Kalau -7 kurang daripada -7 berarti redamannya terlalu kuat, jadi harus kita perbaiki untuk tiap-tiap sambungan, atau kita kurangi sambungannya, seperti itu. Sangat gampang dan sangat simpel sekali. Di sini bisa kita ukur dulu ya teman-teman menggunakan OPM. Nah, ini sudah kita pasang 4 core, kita cek menggunakan OPM lagi. Untuk tipe sambungannya seperti ini. Saya lupa namanya ini apa ya untuk sambungannya. Teman-teman bisa searching juga di Google ya, untuk sambungan konektor fiber optik itu apa namanya. Dan kita ukur terukur -2 ya.
berarti sekitar redamannya sekitar 2 dBm naiknya ya teman-teman ya. Dan ini cukup ideal juga, masih bisa kita gunakan. Nah, bisa kita gunakan untuk menyalakan atau mengaktifkan node-nya tersebut. Nah, ini solusi misalkan pektelnya terlalu pendek jadi nggak nyampe, jadi kita gunakan petcore, kemudian kita pasang di sini ya teman-teman ya. Dan terbaca indikatornya cuma 2 ya, -7 sama -6, berarti ya memang -6 hasilnya ya, karena ada sambungan di atasnya ini ya teman-teman ya, karena ada sambungan di sini juga seperti itu. Tapi ini sudah bisa menyala ya, sudah bisa mengeluarkan sinyal. Yang penting indikatornya ini menyala ya teman-teman ya, tidak lebih daripada +0 atau +2 tadi, dan jangan kurang daripada -7. Kalau kualitasnya ya seperti apa yang kita kirim dari rumah ya seperti itu hasilnya. Dia tidak mempengaruhi untuk kualitas gambar atau dB-nya ya teman-teman ya. Yang mempengaruhi sini misalkan dia lebih daripada +2 dan atau kurang daripada -7, dia nggak bakalan dapat menerima siaran. Seperti itu aja memang. Ya teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Yang belum paham atau ingin bertanya silahkan diisi kolom komentarnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena kita bakalan ada informasi-informasi yang lebih menarik lagi untuk kedepannya ya teman-teman ya, seputaran teknologi dan informasi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga tetap sehat dan semangat.